Fasilitator kami Bapak Mulyo Teguh, pendamping praktik Bapak Alvin Miftahul Khairi. Bersama dengan Pak Yulian di sini, rekan sejawat staf pengajar di SMP Negeri 1 Sambi, kami akan bersama-sama berbincang terkait dengan observasi pada percakapan pra-observasi ini, di mana pra-observasi itu sebagai tahapan awal pada kegiatan OCI, supervisi akademik, yang merupakan tugas kami selaku calon guru penggerak pada aksi nyata modul 2.3 CDP Angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yulian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marzuki. Gimana kabarnya, sehat Pak? Semangat. Sedang sibuk-sibuknya ini Pak ya, karena banyak ini Pak ya. Tapi ya alhamdulillah kami bisa bertemu di sini. Ya. Baiklah Pak Yulian, seperti yang telah saya sampaikan dan kita sepakat bersama beberapa hari yang lalu, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Pak Yulian. Adapun maksud dan tujuan kami adalah untuk meningkatkan kompetensi, melakukan refleksi serta perbaikan kualitas pembelajaran yang telah dan sedang dilakukan, yang nanti Pak endingnya kita akan menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mampu memfasilitasi kebutuhan belajar murid, dengan harapan tentunya prestasi akademis secara keseluruhan dapat meningkat. Begitu Pak Yulian. Baik, terima kasih Pak Marzuki atas kesempatannya. Oke Pak Yulian. Bisa kita mulai ya Pak? Iya. Kita santai aja Pak, biasanya lah ngobrol-ngobrol. Iya. Ya. Makanya mungkin karena ini ada sedikit kepentingan belajar. Jadi ini kan ngobrol bebas. Iya. Bagaimana perasaan Pak Yulian saat akan melakukan kegiatan observasi pembelajaran yang nanti Pak kita akan diobservasi? Perasaan saya ini bangga Pak, senang karena memperoleh kesempatan semacam ini Pak. Senang sekali, kan jarang-jarang tidak semua guru juga mendapatkan kesempatan yang sama. Baik, terima kasih, senang Pak ya. Oke, nanti santai Pak, tapi ada yang tidak menyenangkan. Oke, selanjutnya Pak Yulian, hal baik apa yang diharapkan dari kegiatan ini nantinya Pak? Kalau harapan saya pada kegiatan ini ya Pak ya, ini kalau saya pribadi sih untuk meningkatkan keterampilan, terutama juga kompetensi saya dalam hal nanti melakukan refleksi dalam pembelajaran, kemudian perbaikan pada bagian-bagian yang seperlunya. Nanti sehingga harapannya saya bisa memberikan pembelajaran pelayanan yang berkualitas dan memang benar-benar berpihak kepada siswa. Baik sekali Pak Yulian. Selanjutnya Pak Yulian, ini ya, materi pelajaran apa yang akan kita lakukan observasi pada hari Senin nanti Pak ya, jadwalnya untuk hari Senin. Ya, itu materinya apa Pak? Oke, terima kasih Pak. Jadi kebetulan memang materi terakhir di kelas 7 IPA ini adalah materi IPA Pak. Materinya adalah pelajaran IPA, materinya tata surya. Jadi nanti isinya yang akan kita bahas hari Senin itu ada tata surya, kemudian anggota-anggota tata surya, bahkan karakteristik planet penyusunnya juga. Jadi sebagai catatan juga nanti bahwa pemerintah itu pada bulan puasa ini kita pihak sekolah itu diinstruksikan bahwa pembelajaran itu tidak lagi 40 menit tapi menjadi 30 menit. Sehingga nanti untuk
pembahasan yang akan saya bahas hari Senin itu materinya saya batasi itu. Baik ini ya, jadi materi-materi tentang tata surya dibatasi terkait dengan ada penyusutan dari waktunya tadi Pak. Iya, dari pemerintah seperti itu. Iya. Baik Pak Julian. Selanjutnya, apa tujuan pembelajaran yang Pak Julian telah tetapkan pada pembelajaran besok pagi ya? Besok Senin itu Pak? Iya. Kebetulan saya sudah membuat Pak rencananya, jadi nanti dalam hari Senin itu saya 4 buah tujuan yang nanti akan insya Allah kita capai. Yang pertama nanti ada kegiatan menebak emosi Pak. Jadi murid mengembangkan pembiasaan emosi diri dan sikap empati sebagai bentuk nanti interaksi terhadap sesama makhluk hidup dengan positif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti ada kegiatan pengamatan gambar, kemudian PowerPoint, kemudian kita juga memberikan artikel, video. Nanti harapannya murid-murid itu bisa menyebutkan berbagai benda-benda langit yang nanti saya sajikan itu dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, kemudian kerja kelompok, kemudian ujuk kerja, nanti murid-murid itu bisa menjelaskan pengertian tata surya. Kemudian mereka juga bisa menyebutkan anggota-anggota penyusun tata surya itu apa aja sih. Nah kayak gitu. Kemudian yang terakhir nanti juga ada diskusi lagi, kerja kelompok dan ujuk kerja. Nanti harapannya murid-murid itu mereka bisa mendeskripsikan, membedakan benda-benda langit yang nanti saya tampilkan dan yang dibahas. Wah, perinci dan operasional sekali Pak. Jadi ada 4 tadi Pak ya? Iya. Perincian belajar ada 4 dan semuanya sudah terukur Pak. Jadi nanti kira-kira mengukurnya juga gampang kalau tujuan dari sini Pak ya. Baik, selanjutnya Pak Julian, dari 4 tujuan ini, 4 tujuan pada proses ini ya. Kemudian kompetensi apa yang ingin Pak Julian kembangkan? Ini juga terkait dengan kompetensi pada diri murid, juga kompetensi pada diri Pak Julian sebagai guru. Iya, terima kasih Pak. Jadi gini, ada kesempatan nanti kali ini itu kompetensi yang saya kembangkan dari murid dulu ya Pak ya. Oh iya. Dari murid yang akan saya kembangkan adalah melatih kesadaran diri, kemudian siswa biar percaya diri, hubungan antar temannya, kerjasama yaitu kolaborasi, dan bagaimana aktivitas belajarnya. Sedangkan dari sisi saya sebagai nanti guru, itu yang akan saya tingkatkan adalah meningkatkan kompetensi dalam manajemen, artinya dalam pengelolaan kelas, serta nanti juga adanya pembelajaran berdiferensiasi. Gitu ya. Iya, sangat jelas Pak, sangat jelas dan spesifik. Jadi tidak ngoyo-ngoro banyak hal itu. Jadi jelas mengarah ke kesadaran diri, percaya diri, kolaborasi dan aktivitas belajar untuk murid Pak ya. Jadi dan kemudian pada guru adalah kompetensi untuk pengelolaan kelas atau manajemen kelas serta pembelajaran yang berdiferensiasi. Begitu Pak ya. Selanjutnya Pak, dari target kompetensi yang telah Pak Julian tetapkan tadi, telah kita validkan tadi ya, kira-kira apa tantangan yang akan Pak Julian hadapi pada saat observasi Senin besok itu? Iya Pak, tantangannya pasti itu ada. Tapi tantangan yang utama itu memang kita ada kayak mindset anggapan bahwa IPA itu adalah pelajaran yang sulit, kemudian menakutkan, ya angker juga bisa. Bahkan bagi sebagian murid itu bisa terlalu trauma Pak terhadap pelajaran IPA. Terlebih kan materi tata surya keseharian itu bukan yang bisa kita temukan, ini kan artinya mata pelajaran yang abstrak, abstrak. Sehingga murid itu kan juga ketika melihat sesuatu yang abstrak, minatnya terhadap mempelajari pelajaran itu juga rendah. Nah, oleh karena itu saya sebagai guru di sini itu harus memberikan motivasi Pak kepada siswa, sehingga apa? Ketika siswa dimotivasi, minat belajarnya nanti bisa bangkit. Sehingga terjadi apa? Terjadi pengelolaan kelas nanti yang menyenangkan. Kita juga bisa mengemas materi yang beragam sesuai dengan kebutuhan murid dan yang pastinya menggunakan metode yang menarik. Baik Pak. Jadi memang itu ya Pak tantangan klasiknya yang terjadi Pak. Ya ini nggak dipungkiri Pak, dari dulu sampai sekarang juga begitu saja. Makanya tadi Pak Julian sudah ini ya, sudah punya strategi untuk membangkitkan minat, karena dari eksternalnya. Karena pada internalnya kan usaha seneng maka secara eksternal harus dibangkitkan minatnya itu. Nah sekarang Pak, dalam rangka membangkitkan minat, kira-kira nanti persiapan apa saja yang Pak Julian lakukan
rangka ini? Ya, untuk keperluan ini nanti terutama khususnya hari Senin itu saya sudah siapkan RPP berdiferensiasi Pak, dan integrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian juga saya sediakan media, alat peraga juga, kemudian variasi konten pembelajaran sebagai bahan ajar yang nanti beragam untuk siswa, dan itu semuanya sudah saya kemas, saya kirimkan ke WA grup siswa Pak. Selain itu saya juga menyiapkan lembar kerja peserta didik juga, dan juga nanti saya tutup dengan lembar evaluasi. Tujuannya apa? Harapannya kita bisa mengukur seberapa ini ya penguasaan kompetensi yang ada pada diri siswa tersebut. Luar biasa, luar biasa. Lengkap sekali Pak. Coba mungkin saya validasi tadi yang pertama, RPP sudah ada Pak ya. Iya. Kemudian di dalam RPP itu juga mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Kemudian juga media ini sudah siap Pak? Sudah. Sudah. Di mana ada variasi konten dari tadi disebutkan sudah share di grup. Karena sudah ini Pak. Iya. Iya sudah. Mereka sudah selesai. Kemudian ada lembar kerja peserta ada Ya, Pak? nanti pada saat di pembelajaran. Iya. Terus kemudian juga ada lembar evaluasi. Lengkap Pak, sudah bagus sekali itu. Iya. Kemudian Pak, indikator ketercapaian dari kompetensi yang tidak dicapai apa saja Pak? Indikator ketercapaian. Indikator itu berarti kan apa yang sudah saya capai ketika saya sudah melakukan pembelajaran. Ketercapaian nanti yang saya harapkan dari 4 tujuan itu akan terpenuhi dengan baik dan sangat baik. Artinya apa? Pembelajaran yang saya selenggarakan nanti dapat mengantarkan murid dalam mencapai tujuan. Belajarnya itu dengan dengan senang dan berkesenangan. Harapannya seperti itu. Oh gitu. Jadi gini Pak, Bila tadi sudah menetapkan tujuan, dikatakan bahwa berhasil jika anak-anak itu dapat sampai mencapai tujuan dengan metode pembelajaran yang Pak Julian berikan. Gitu Pak ya? Ya. Oke. Baik Pak, kiranya cukup ya Pak ya untuk perbincangan hari ini Pak. Kemudian ini Pak untuk harapan saya, semoga dalam persiapan masih ada Sabtu, Minggu, Senin masih ada 3 hari Pak ya. Ini nanti lebih matang lagi dalam pelaksanaannya, nanti Pak Didian dapat melaksanakan dengan sukses dan lancar. Juga Pak, nanti setelah pelaksanaan saya minta waktunya lagi Pak untuk siap Pak. Iya. Terkait dengan ini Pak, percakapan pasca observasi. Baik. Mungkin gitu Pak, demikian. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, anak-anakku semuanya, selamat pagi. Wah, kurang semangat ya. Oke, nanti ketika Pak Guru bilang semangat pagi ya, kalian bilangnya gimana? Pagi, luar biasa, gitu ya. Oke, saya mulai. Selamat pagi. Luar biasa. Itu kan semangat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul walaupun kondisi sedang puasa ya. Semuanya sehat ya? Ada yang sakit? Ini kondisinya. Tidak ada ya? Oke, alhamdulillah, nanti semoga kita semuanya sehat sampai nanti lebaran tiba. Gitu ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pak Guru yang pimpin aja ya. Baik, berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, cukup. Saya lihat dari kejauhan ada beberapa ya kursi kosong ya. Oh ya, ada yang nggak masuk. Berarti berapa orang ini ya? Sebentar, 1, 2. Oh sini, ini nomor absen berapa ini? Kamu berapa? 13, 14 siapa? Kenapa? Roy? Sakit? Izin atau tidak ada keterangan?
Oh, nggak ada keterangan. Kalau sebelahnya siapa? Oh ya, imam. Imam juga sakit ya? Oh, keluar. Oke. Saya lihat lagi ada. Oh, ini siapa? Tidak masuk. Oh, itu kenapa? Oh, nggak ada keterangan apa ya? Oke, mungkin ini bau-bau sudah mau lebaran ya, jadi nggak masuk. Oke, untuk hari ini anak-anak kita seperti yang Pak Guru kemarin sudah janjikan ya. Hari ini kita akan membahas materi yang cukup fenomenal. Artinya kalian mungkin beberapa dari kalian juga agak bingung ya dengan materi ini. Ini materi apa? Kok saya tidak pernah lihat? Nah, tanpa kalian sadari, ini sebenarnya kalian nanti juga melihat materi ini ya dengan mempelajarinya. Itu. Oke, saya cek dulu bukunya sudah siap semua belum? Nah, ini kemana bukunya? Oh, jangan dipandiin aja. Nah, saya cek dulu bukunya sudah siap semua belum? Nah, kalau yang nggak bawa buku paket bisa joinan sama temennya. Nah, dibuka materi tata surya. Nah, dibuka dulu deh. Yuk, dibuka dulu ya. Iya, dibuka. Nah, nanti biar bisa joinan. Ayo deh, kita bagus dibuka dulu. Bukunya tata surya halaman 188. Nah, 188. Ayo. Ini nggak punya bisa gabung sama temennya. Nah, ini dipinjamkan sini ya. Sama tas bukunya. Ini sudah, kita akan buka tata surya sudah. Sudah semua ya? Oke, untuk tata surya sudah semua. Oke, nah, sekarang berhubung kalian sudah membuka, kalian bisa perhatikan layar di sana apa yang kalian bayangkan saat mendengar tata surya. Tata ini menata, surya ini berarti apa? Matahari. Masa menata matahari? Oke, saya mau cek kalian seperti apa pemahamannya. Barangkali kalian sudah membaca dari rumah sehingga kalian tahu. Oke, silakan. Siapa yang bisa? Oh iya, oke Reski, apa tata surya itu? Saya membayangkan planet-planet yang berputar mengelilingi matahari seperti galaksi yang sedang berputar. Oh, berarti kalian, ya, gasing ya. Berarti kalian, siapa yang pernah mainan gasing di sini? Gasing? Iya, berputar gitu ya. Ya, berputar. Jadi dia muter-muter seperti itu. Oke, bisa masuk akal. Ada lagi mungkin jawaban lain? Ya, sejak apa? Kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari matahari seperti itu. Oh, berarti matahari di tengah terus dihubungi gitu ya? Oh, bisa masuk akal. Ada yang lain lagi? Oke, saya tip ya jawabannya ya. Jawabannya sementara itu. Nanti lebih jelasnya kita akan mendiskusikannya. Berikutnya pertanyaan berikutnya. Oke. Tadi Senja sudah menyebutkan bahwa di dalam tata surya itu ada salah satu benda, yaitu matahari. Kira-kira nih dalam tata surya itu ada lagi nggak benda-bendanya? Oh, gasing nggak mungkin ya, gasing dengan matahari nggak mungkin ya, kalah, nanti gravitasi hancur. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Oke, apa lagi? Planet, mobil, satelit, matahari. Oke, ada lagi mungkin? Apa dok? Oke, mungkin ada lagi. Oke, kan kalian sudah menjawab dengan benar ya. Apa itu bentuk tata surya? Sekarang kita main-main. Main-mainnya apa? Yaitu bermain acak kata. Nah, katanya di sini adalah tak ramai ya. Kira-kira kalau kita mau buat suatu objek anggota tata surya, kira-kira bunyinya apa ya? Siapa yang bisa? Langsung bisa semua. Dari mana kalian kok bisa cepat banget? Jangan-jangan di rumah sering bermain kata ya? Tebak katanya Sofi mungkin kalian ya. Oke, kita cek apakah benar? Yes. Sip. Good. Kalian sudah menjawab dengan benar ya. Itu jawabannya apa? Tebak kata yang terakhir, asteroid. Setelah kalian bermain tebak kata, saatnya kita bermain namanya tebak emosi. Ya, yuk, tebak emosi. Pertanyaannya adalah, setelah kalian tadi pembukaan, kemudian tadi kalian melakukan tebak kata, apa sih tuliskan di buku kalian? Satu kata aja atau dua kata juga boleh deh. Perasaan apa yang kamu rasakan saat ini? Pak, saya baru sedih. Pak, saya baru bingung. Pak, saya baru patah hati. Silakan ditulis saja. Yuk, silakan. Silakan ditulis. Nanti tak kasih tahu solusinya, ya. Tak kasih tahu solusinya. Kalian itu punya masalah apa, gitu ya?
Ya. Oke, terima kasih Senja. Tadi kamu bilangnya termenung ya? Oh, termenung. Artinya apa? Kalau kamu mau mendapatkan pembelajaran, kamu jangan termenung. Artinya kalau kamu termenung kan berarti posisi pikiranmu tidak ini. Nanti kamu tidak bisa pelajaran itu masuk ke dalam otak kamu. Ya, di sini kita lihat bersama ada namanya roda emosi. Posisinya kalau kamu tadi itu termenung di sini. Nah, kalau termenung itu terus-terusan, temennya yang lain belajar, kamu masih termenung, lama-kelamaan kamu akan larut dalam kesedihan. Waduh, sedih gimana? Terus lanjut lagi, setelah termenung, sedih, habis itu kamu lama-kelamaan akan berduka. Kamu mau nggak hatimu jadi berduka? Pinginnya berduka atau berbunga-bunga? Iya, berarti kamu gimana caranya kita di sini itu mengubah? Oh, saya mau belajar. Artinya saya harus mengubah pikiran mindset saya agar saya bisa menjadi berbunga-bunga, hati saya senang dalam menerima pelajaran. Gitu ya, siap ya? Oke, itu. Ya, itu saja. Mungkin permainan tebak emosi. Sekarang masih ingatkah kalian tentang beberapa kesepakatan yang kita buat sebelum materi ini tadi? Ya. Nah, kamu cek ini. Kita punya kemarin kita sudah sepakat ada 7. Ada 7. Kira-kira ada nggak yang mau ditambah? Atau mungkin ada nggak yang mau diperbaiki? Silahkan dicek. Mungkin hadir tepat waktu, kemudian bisa saling menghormati, tidak boleh membuli, kemudian bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan, misalkan jadi ketua kelompok, anggota, kemudian saling membantu kerjasama. Karena nanti aturan ini akan kita gunakan dalam pembelajaran kita hari ini. Kira-kira gimana? Ada yang diperbaiki atau sudah cukup? Oke. Ya, perlu kamu ketahui untuk hari ini itu tujuan pembelajarannya ada yang di sini ya. Tadi kita sudah melakukan kegiatan emosi. Tujuannya apa? Biar kalian itu tahu perasaan kalian saat akan menerima pelajaran ini, kalian berada pada suasana hati yang terbaik. Jadi harapannya nanti bisa masuk kalian serap dengan baik. Kemudian berikutnya nanti kita akan menggunakan materi pembelajaran itu menggunakan sumber. Ada yang nanti melihat gambar, ada yang nanti melihat PowerPoint, ada yang melihat video untuk menemukan materi yang akan kita bahas hari ini. Berikutnya nanti setelah pencarian materi itu kita akan diskusi, kemudian kerja kelompok, kemudian presentasi terhadap materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang tata surya serta benda-benda langit penyusun dari tata surya. Oke, sudah ya? Oke, berikutnya setelah tadi tujuan saya sampaikan, maka langkah berikutnya kita membentuk kelompok. Nah, kan kemarin kita sudah melakukan ya tes diagnostik. Di sini Pak Guru sudah menentukan siapa yang berhak mengisi jabatan sebagai ketua kelompok. Yang pertama kelompok 1, nanti Rizky sebelah mana duduknya? Yes, nanti kelompok 1 adalah Rizky nanti silakan mencari anggotanya. Yang kemarin berdasarkan apa? Berdasarkan hobi apa kemarin? Video, gambar apa kemarin? Oh, PPT. Ya, oke, nanti yang merasa dapat kelompok PPT nanti gabung sama Rizky. Berikutnya yang kedua Senja. Nah, Senja, oke. Kemarin dapat jatah apa? Oh, video ya. Oke, dapat video. Berikutnya yang ketiga Dava apa jatahnya kemarin? Gambar ya. Oke, gambar. Berikutnya Zulfa artikel ya. Oke, sip ya. Sekarang silakan membentuk kelompok masing-masing ya. Yuk, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk, nanti kita bahas. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 di sini. Nah, kemudian kelompok ya, anak-anak tadi sudah disebutkan ya bahwa sumber belajar hari ini kita variasi. Ada yang PowerPoint, ada yang video, ada yang gambar maupun yang artikel. Nah, Pak, kita harus ngapain? Nah, ini ya. Silakan kalian cermati buku kalian. Buku yang ada di gambar halaman 7, gambar 7.2 pada halaman 89 untuk paket kalian. Nah, dari situ informasinya bisa kalian temukan melalui 4 sumber media belajar tadi. Oke, kita cek. Ini tadi dapatnya apa? Oh, PowerPoint. Itu tadi lihat PowerPoint-nya seperti apa? Oh ya, ini untuk PowerPoint ya. Ini kategori kelompok yang
dia mendapatkan bagian porto. Oke, berikutnya kita coba cek kembali untuk anak kelompok. Ini buatannya tadi. Oh, video. Coba dilihat videonya. Pakai anu aja, apa? Di rotate. Ya. Lebih besar. Nggak bisa. Ya, kan enak kan kamu lihatnya. Nah, sistem tata surya seperti itu. Oke, silakan ditemukan informasi dari Pak Guru tadi ya. Yang ini kasih gambar ya. Ini coba dilihatkan. Ini adalah contoh kelompok yang mendapatkan apa namanya kategori gambar. Yang di sini artikel ya. Artikelnya coba dilihat. Ya, yang lainnya juga bisa membantu ya menemukan apa sih yang menjadi pertanyaan di gambar 7.2. Selamat bekerja. Oh ya, ini ya LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Nanti kamu bisa kerjain satu kelompok dan dijawab ya 2 pertanyaannya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2. Ini LKPD-nya ya. Silahkan kamu bisa kerjakan. Ini juga LKPD-nya ya, silahkan dikerjakan, ditulis nama kelompoknya sama materi diskusinya. Oke, selamat berkarya. Oke, saya rasa waktunya sudah habis. Maka selanjutnya adalah kita melakukan presentasi dari tiap-tiap kelompok. Oke, kira-kira nih kelompok mana yang akan memulai presentasi pada hari ini? Ayo. Oke, silakan. Kelompok 1 dulu ya. Oke, silakan presentasi. Perkenalan dulu dong, biar teman-temannya tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan gambar 7.2. Gambar 7.2 adalah gambar susunan tata surya. Tata surya adalah sekumpulan benda yang berputar mengelilingi matahari yang bergerak sesuai dengan orbit dan porosnya. Di tata surya terdapat 8 planet, 5 planet kecil, 200 satelit, 995.369 asteroid dan 3.679 komet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan, luar biasa. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Oke, luar biasa sekali ya tadi penampilan kelompok terakhir. Nah, berikutnya Pak Guru ajak kalian untuk membentuk kelompok yang lebih kecil. Nah, tugasnya adalah, ini tugas ketua kelompoknya, silakan kalian mengirimkan anggota kalian untuk misalkan ya kelompok 1 mengirimkan 1 anggotanya nanti untuk Merkurius, karena nanti akan ada 8 kelompok. Nanti mulai dari sini ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, kemudian ada Saturnus, Uranus, Neptunus. Gitu ya. Oke, silakan kalian mengirimkan membentuk kelompok, tidak usah Pak Guru tunjuk. Ketua kelompok dia akan menunjuk. Silakan. Ya, ini sudah terbentuk semua ya kelompoknya ya. Sudah dapat bagian masing-masing ya. Mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Oke, silakan kalian mencoba mencari menggali informasi sebanyak-banyaknya berdasarkan planet sesuai dengan kelompok kalian. Itu dan sesuai dengan yang ada di lembar kerja peserta didik yang sudah saya berikan. Silakan. Oke, ini kelompok apa? Venus. Oke, Venus gimana? Ada kesulitan? Oh, tunggu dulu. Kalian harus mencari dulu di sini. Nah, di sini ada yang sini, coba kamu cek. Kamu diskusikan sama teman-teman. Tadi kan kita sudah kamu kan jadi berbagai kelompok. Ngapain kamu hanya buka buku? Kan kalian bisa lihat PowerPoint kamu, bisa lihat video, bisa lewat artikel yang sudah kita berikan tadi loh, ya. Itu. Oke. Ada lagi? Oke, silakan. Selamat bekerja sama. Ini berikutnya kelompok apa? Bumi ya. Oke, gimana? Ada kesulitan enggak? Apa? Kesulitan apa? Apa? Udah tahu satelit bumi? Ada kesulitan? Enggak ada? Oh ya udah, enggak ada. Oke, terima kasih ya. Tadi Bapak sudah keliling, mengelilingi 8 kelompok kalian. Saya cek satu persatu.
tidak semua kelompok ternyata lancar. Ada beberapa kelompok yang saya cek ternyata ada masalah, tapi alhamdulillahnya kalian sudah menemukan ganjalan materi yang kalian rasakan itu tadi. Sekarang tugas kalian adalah silakan kalian, kan kalian sudah ini nih, sudah dapat ilmu baru. Contoh ini Merkurius, ini Venus, ini Bumi, yang di sini Uranus. Silakan kalian kembali ke kelompok besar tadi. Nah, tugas kalian adalah kalian menularkan ilmunya. Misalkan saya dapat Merkurius. Tugas saya adalah aku ngandani teman-temanku biar dia tahu tentang Merkurius. Berikutnya nanti teman saya yang satunya, oh dia cerita pengalamannya apa sih sebenarnya Venus itu. Paham maksud Pak Guru? Oke, sekarang silahkan kembali ke kelompoknya yang baru. Oke, ini semuanya sudah masuk ke kelompoknya masing-masing ya, kelompok besar tadi ya. Oke, saya cek tadi Rizky. Oke, sip. Kemudian Senja. Ya, oke. Berikutnya Dava. Ya, satu lagi. Kemudian Zulfa. Oke, ya. Berarti berikutnya adalah tugas pertama. Nanti kita tugasnya ada 8. Tugas pertama, kalian yang sebagai kelompok Merkurius, sebagai Merkurius, tadi dapat ahli Merkurius, silakan kalian maju ke masing-masing kursi. Yuk, sekarang. Nanti tugas kalian diskusi sama teman-teman kalian sebagai sumber infonya, sebagai narasumbernya, terus kalian menginfokan, bahkan nanti ketika ada teman kalian yang mau bertanya, kalian bisa menjawab. Oke, let's go. Yuk, lanjut. Silakan maju melihat ke depan memimpin diskusinya. Tuh, Pak. Ya, jadi nanti prosesnya seperti ini ya. Ini kelompok satu dulu, kelompok maksudnya Merkurius. Nanti begitu selesai, kalian gantian. Setelah Merkurius selesai, Venusnya maju. Berikutnya Bumi, gitu ya sampai selesai. Nanti ketika sudah selesai, Bapak akan panggil kembali. Itu, selamat melanjutkan. Silakan disampaikan ke teman-temannya. Apa itu Merkurius? Merkurius adalah planet terkecil yang ada. Silakan yang lainnya bisa bertanya. Barangkali kalian belum paham apa itu Merkurius. Merkurius adalah 4.800. Apa sebutan Merkurius? Berapa suhunya planet Merkurius? Bisakah kita hidup di sana? Oke, silakan. Kalian boleh bertanya pada teman-teman kalian. Atmosfer milik Merkurius bisa. Ya, selesai sudah ya. Kalian mendiskusikan dengan teman-teman kalian mulai dari tadi ya, planet beserta karakteristiknya. Mungkin kalian saya pikir masih belum sempurna 100%. Maka ini Pak Guru sempurnakan biar kalian paham betul apa itu tata surya. Jadi tata surya itu adalah susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Tadi sudah disebutkan juga beberapa anggota-anggota dari tata surya, yaitu apa tadi? 1, planet, kemudian 2, asteroid, 3, 4, meteoroid, 5. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya, begitu ya penjelasan dari meteor. Berikutnya kita akan melakukan yang namanya evaluasi. Jadi evaluasi itu apa sih yang kalian pahami setelah kita belajar materi ini? Saya bagikan dulu. Oke, time is up. Waktu habis. Silakan kalian segera mengumpulkan lembaga evaluasinya. Nanti biar segera Pak Guru berikan penilaian. Oke, silakan maju ke sini, dikumpulkan di sini. Yuk, sebelah sini yuk. Yuk, masing-masing ya dikumpulkan. Yuk, sini ya. Oke, silakan. Oke, ya. Yang rapi. Oke, sini. Yuk, dikumpulin. Enggak. Oke, berarti sekarang tugas kita bagaimana nih agar menjaga bumi kita yang kita tempati ini agar tetap aman dan nyaman. Yuk, siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Oke, Reski, bagaimana? Ya, sih, bisa. Oke, berikutnya siapa? Oke, bagaimana? Mengurangi pemakaian gas yang menyebabkan pemanasan global. Oke, sip, mantap. Siapa lagi? Kira-kira? Oke, ya apa? Menjaga drainase agar tidak terjadi banjir. Ya, mantap. Oh, pinter-pinter semuanya. Lagi, mungkin masih ada lagi. Oh, lagi tahu. Ya, gimana?
Iya, luar biasa ya. Oke, kalian sudah melakukan pembelajaran dengan baik. Begitu juga kalian melakukan refleksi apa terhadap yang dipelajari tadi. Nah, berikutnya Pak Guru melakukan namanya pengumuman. Tadi kan sudah saya amati nih, kelompok 1, 2, 3, 4. Ternyata kalian ini hebat-hebat semuanya. Tapi tetap Pak Guru harus menentukan siapa kelompok yang paling aktif dan paling favorit. Kira-kira siapa? Kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa? Coba-coba kelompok 1. Tepuk tangan kelompoknya itu. Oke, selamat ya. Oke, saya rasa cukup itu saja pembelajaran hari ini karena waktu juga sudah habis. Ingat, untuk pertemuan akan datang kita belajar namanya bumi dan satelitnya ya. Mungkin nanti kita akan belajar itu. Sekian dari Pak Guru. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa, kami persilahkan. Oke, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah Pak. Baik, tetap terus semangat ya Pak. Iya Pak, sehat selalu semangat Pak bersama Pak Warsidi. Oke, alhamdulillah Pak Yulian. Terlebih dulu Pak, saya mau mengapresiasi capaian Pak Yulian dalam pembelajaran tadi, yang pembelajaran yang betul-betul berpihak pada murid. Luar biasa Pak, dan sangat hebat. Selanjutnya gini Pak, seperti yang telah saya sampaikan ketika percakapan pra-observasi ketika itu ya Pak, kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi dalam rangka supervisi akademik dengan berparadigma coaching di kelas Pak Yulian yang sedang belajar. Adapun maksud dan tujuan percakapan pasca observasi ini Pak adalah yang diantaranya adalah membantu merefleksikan terkait pelaksanaan pembelajaran yang telah Pak Yulian laksanakan, serta rencana tindak lanjut dan aksi pengembangan diri yang akan Pak Yulian nanti laksanakan selanjutnya Pak. Itu Pak tujuan kami. Ya, baik Pak, terima kasih. Siap. Kita mulai ya Pak. Iya. Seperti kemarin aja Pak, santai aja Pak. Iya. Jadi sudah puasa-puasa kalau tegang nanti cepetan Pak, cepet kering. Gini Pak, pertanyaan pertama saya adalah bagaimana perasaan Pak Yulian setelah melaksanakan pembelajaran tata surya Mapelpa yang begitu luar biasa tadi Pak? Ya Pak, sebenarnya tadi agak grogi juga Pak. Cuman ya setelah selesai perasaan saya sudah lega, plong, juga sedikit berbangga Pak. Karena saya sudah berhasil mempraktekkan pembelajaran apa sih pembelajaran yang berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Mulai dari persiapan sudah menyusun RPP berdiferensiasi, kemudian kita mengintegrasikan dengan tadi kompetensi sosial emosional dan budaya positif tadi. Begitu juga menyiapkan media, alat peraga, kemudian sudah menyusun materi yang bervariasi nanti sebagai bahan ajar siswa yang bertajuk berdiferensiasi konten. Kemudian menyusun lembaga kerja murid juga. Tidak lupa menyusun lembaga evaluasi, tujuannya apa? Agar mengukur penguasaan kompetensi pada murid. Semua alhamdulillah berjalan lancar dan sukses sesuai rencana Pak Warsidi. Begitu menurut saya luapan perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran kali ini. Iya. Oke Pak, luar biasa Pak. Jadi setelah serangkaian persiapan Pak, tadi sudah selesaikan dengan baik sesuai rencana dan tadi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekarang telah plong nih Pak, sudah lega dan tadi bangga gitu Pak. Baik, selanjutnya apakah setelah melaksanakan pembelajaran ini tujuan pembelajaran yang tertuang dalam RPP dan juga kemarin di tujuan yang sudah kita perbincangkan ketika pra
itu sudah tercapai semua. Baik, mulai dari kemarin perencanaan, kemudian tadi pembelajaran itu sudah saya sampaikan Pak terkait dengan tujuan pembelajaran dan alhamdulillah semuanya bisa tercapai. Alhamdulillah. Kemudian juga terdapat peningkatan kompetensi yang saya kembangkan. Apa sih tanda-tandanya? Itu terlihat dan meningkat terutama pada kesadaran diri murid. Kemudian siswa juga lebih percaya diri. Kemudian ada hubungan kolaborasi dan peningkatan aktivitas belajar siswa yang meningkat sangat tinggi dibandingkan hari-hari biasa ketika saya mengajar dan ketika saya mempraktekkan dengan pembelajaran diferensiasi ini. Kemudian dari sisi peningkatan kompetensi manajemen atau pengelolaan kelas itu juga sudah tampak Pak perbedaannya. Kita mengatur kelas sedemikian rupa sehingga terlihat representatif, kemudian juga menyenangkan dan juga memudahkan ketika saya akan berinteraksi dengan siswa, begitu juga sebaliknya ketika siswa berinteraksi dengan guru maupun siswa yang lainnya. Kemudian juga untuk strategi pembelajaran yang berdiferensiasi itu juga sudah terlaksana Pak. Namun juga saya merasa dan saya melihat juga belum begitu optimal Pak. Jadi memang ini PR besar bagi saya harus lebih meningkatkan dan kalau misalkan ini diukur dengan kualitas. Kalau dari segi kuantitas ya kurang lebih penilaiannya sekitar 75 sih Pak kalau skala 0 sampai 100 gitu. Oke Pak, baik Pak, baik. Ya, saya juga menyaksikan dan mencatat Pak. Tadi anak-anak memiliki kesadaran diri yang sudah meningkat Pak, sudah baik, sehingga dapat berlaku sebagaimana yang seharusnya ketika berdiskusi, ketika berinteraksi dengan teman sekelompoknya, juga berinteraksi dengan guru gitu Pak. Dan juga Pak, tadi keaktifan anak juga tanpa ditunjuk Pak. Biasanya itu anak susah Pak, sudah berani menunjukkan saya Pak mencoba. Jadi kepercayaan diri sudah meningkat ketika itu. Saya juga mencatat itu Pak. Dan bahkan terkait dengan ini Pak tentang pengaturan kelasnya Pak. Jadi manajemen kelasnya itu, Pak, luar biasa. Ya, bagus Pak. Sungguh Pak, saya tersungging Pak kali ini Pak. Kelas yang tadi Bapak atur sedemikian rupa sehingga betul-betul indah, menyenangkan, representatif dan memudahkan tadi seperti Pak yang katakan berinteraksi antara guru dengan semua siswa, jadi tidak ada yang tertutup gitu ya Pak. Kemudian antara siswa dengan siswa, kemudian juga siswa dengan alat-alat yang tersedia di sini ya Pak ya. Jadi mereka mudah untuk melakukan interaksi itu dan nyaris tidak terhalang gitu Pak. Oke, luar biasa Pak. Selanjutnya Pak, menurut penjenengan hal apa yang sudah baik dan bagaimana di bidang apa yang masih perlu ditingkatkan? Itu Pak. Baik, sebenarnya ini bukan kewenangan saya untuk menjawab Pak, karena kan justru malah jenengan yang sebagai observer yang tahu akan hal itu. Cuman saya tahu, saya juga sebagai seorang pendidik harus tahu mana kekurangan saya dan mana kelebihannya. Oke, baik dari apa yang saya rasakan tadi terkait dengan pembelajaran itu menurut saya yang sudah cukup baik itu di bagian membuka dan menutup pelajaran Pak. Karena apa? Yang sudah saya sebutkan di dalam indikator itu sudah muncul dari RPP yang sudah saya buat, terutama dalam hal meningkatkan kepercayaan diri, kemudian kesadaran diri, serta kemampuan dalam kolaborasi murid dan peningkatan aktivitas belajarnya juga meningkat. Sedangkan pada bagian manajemen atau organisasi kelas tadi sudah cukup memenuhi kebutuhan murid Pak. Tetapi di bagian kegiatan inti, terutama di pembelajaran itu kan ada diferensiasi proses dan juga ada diferensiasi produk. Cuman masih ada beberapa kekurangan yang perlu ditingkatkan lagi karena memang pada bagian variasi prosesnya itu belum bervariasi secara penuh total dan juga produknya juga belum menampakkan profil belajar murid yang bervariasi, yang terdiferensiasi seperti yang saya harapkan. Begitu Pak. Baik Pak Julian. Baik ya. Ini Pak memang mestinya ada cross check gitu Pak. Ya mungkin Pak Julian menyampaikan, saya juga akan menyampaikan catatannya. Nah, selanjutnya ini Pak saya akan menyampaikan hasil pengamatan observasi saya terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Yang itu Pak hasil pengamatannya saya tuangkan dalam checklist seperti ini Pak. Ini nanti Pak kita jadi kita cermati bersama. Tapi gini Pak, secara garis besar
pada area pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran diri, percaya diri, dan kemampuan kolaborasi. Juga aktivitas pembelajaran sudah meningkat dengan sangat baik, Pak. Kemudian pada pengorganisasian kelas juga sudah cukup memenuhi dan menjawab kebutuhan belajar murid, yaitu dibuatnya atau disusunnya kelas yang betul-betul representatif untuk pembelajaran. Kemudian Pak, dari segi pembelajaran berdiferensiasi, ternyata ini Pak, untuk diferensi konten sudah baik Pak. Tadi sudah ada banyak dan benar-benar saya juga melihat Pak, tadi saya juga menyaksikan anak-anak yang suka misalnya video aktif pasif gitu Pak, hampir kayak nggak mau diputus kalau ingin untuk belajar gitu Pak. Terus kemudian pada diferensiasi produk juga sudah muncul sebenarnya Pak, yaitu memberikan kelompok yang bervariasi dan instruksi yang juga bervariasi dari berbagai kelompok itu Pak yang saya tangkap Pak. Dan kemudian Pak Yulian memberikan instruksi yang lebih banyak ketika pada kelompok kecil. Namun demikian Pak, ada beberapa yang perlu ditingkatkan, yaitu pada diferensiasi proses, terutama variasi jenis kegiatan Pak. Tadi mungkin pembentukan proses kelompoknya sudah bervariasi Pak, tapi mungkin jenisnya Pak nanti bisa ditingkatkan. Kemudian juga diferensiasi produknya Pak. Memang gini ya Pak ya. Diferensiasi produk itu memang ini Pak, harus kita juga melihat banyak hal Pak, daya dukung yang diperlukan tentunya di sana. Sehingga kita memang agak kesulitan Pak untuk memberikan diferensiasi produk itu sebelum kita memberikan identifikasi baik itu ketersediaan daya dukung dan kebutuhan siswa. Maka tadi sudah cukup lah Pak, karena memang yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu kan tidak harus ketiga-tiganya Pak. Ada salah satu aja sudah cukup. Bahkan tadi Pak Indra sudah berusaha ada dua Pak minimal yang sudah muncul Pak, yaitu pada diferensiasi konten itu sangat lengkap Pak, cukup Pak. Dan produknya juga sudah muncul, prosesnya sudah muncul. Yang kurang adalah pada diferensiasi produk. Itu sudah bisa Pak dianggap sebagai pembelajaran berdiferensiasi, begitu Pak. Kalau kita lihat secara umum ini Pak, apa yang kita rasakan ya mirip-mirip lah Pak, hampir sama gitu. Jadi tidak beda jauh-jauh dengan apa yang saya catat di sini Pak. Jadi pada dasarnya ya bisa dikatakan sama gitu loh Pak, pada bagian-bagian mana yang perlu ditingkatkan dan mana yang perlu perbaikan, tidak jauh beda gitu Pak. Baik sekali Pak, secara umum baik Pak. Sekarang Pak Yulian, apa rencana penjenengan untuk meningkatkan terutama pembelajaran berdiferensiasi ya, yaitu khususnya pada diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Dan selanjutnya, tindakan apa yang nanti Pak Yulian akan lakukan dalam hal perbaikan ini? Iya Pak, saya tahu ada banyak sekali kekurangan, cuman ya tetap saya harus memperbaikinya. Apa sih yang akan saya lakukan? Yang pertama pastinya saya bisa belajar secara mandiri mengenai contoh-contoh pembelajaran yang berdiferensiasi, bisa melalui aplikasi YouTube, kemudian dari platform Merdeka Mengajar, dan juga saya bisa berkonsultasi Pak dengan narasumber. Terutama di sekolah kami itu ada guru senior yang saat ini juga itu mengikuti pelatihan guru penggerak. Salah satunya panjenengan Pak Warsiji sama Budia, kebetulan guru bahasa Inggris. Beliau telah dilatih secara teori dan praktek pembelajaran yang seperti ini. Saya rasa lebih bagus. Kemudian nanti saya juga bisa berkolaborasi dengan teman sejawat maupun komunitas praktisi nanti yang ada di MGMP kita Pak, seperti itu. Baik Pak, baik. Hebat sekali Pak rencana penjenengan. Jadi bisa belajar secara mandiri ya Pak, dengan yang saya tangkap tadi dari bicara Bapak, yaitu untuk contoh-contoh pembelajaran diferensiasi melalui YouTube dan PNM ya Pak. Bisa Pak. Juga Pak Yulian tadi juga merencanakan untuk berkonsultasi pada narasumber, juga pada rekan sejawat, pada PGP terutama ya, jadi yang telah lolos dalam pendidikan guru penggerak gitu. Baik Pak, itu memang di sana ada materi itu dan kami termasuk saya dan Budia sudah betul-betul dilatih Pak, baik secara teori atau praktek seperti yang Pak Yulian tadi sampaikan. Juga rencana untuk berkolaborasi dengan teman sejawat juga komunitas praktisi di MGMP.
Ya, itu sangat baik Pak. Kalau nggak salah ini Pak, tadi yang Pak Wilan rencanakan tadi Pak. Sangat baik Pak itu. Kemudian ini Pak, dari rencana yang tadi sangat baik tadi dan teliti tadi, kira-kira kapan Pak William akan memulai melaksanakan rencana seperti itu Pak? Jadi kira-kira waktunya kapan dan kira-kira butuh berapa lama durasi waktunya Pak untuk melaksanakan tindak lanjut rencana Pak Julian tadi? Iya Pak, bagi saya ya, ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Jadi memang harus segera dilakukan Pak. Terutama kalau saya sih pribadi merencanakan ya harus mulai minggu ini. Iya, Pak. Walaupun memang minggu depan itu ada banyak sekali libur ya, terutama libur Idul Fitri, kemudian nanti libur asesmen untuk yang kelas 9. Iya. Dan ditambah lagi nanti penilaian akhir semester. Jadi nanti ada kemungkinan ketika saya waktunya cuma sebentar, prediksi saya itu tidak cukup. Maka saya rencanakan ya kemungkinan sekitar 4 bulan sih Pak. Akan saya mulai dari nanti saya belajar dari YouTube, kemudian dari PMM platform Merdeka Mengajar itu dulu. Nah, nanti ketika hari-hari itu sudah efektif, narasumber juga sudah bisa kita temui, nanti saya baru belajar Pak sama narasumber dan kolaborasi dengan teman sejawat gitu Pak. Jadi nanti harapannya itu setelah apa yang saya rencanakan selama 4 bulan tadi itu saya sudah dapat punya kemampuan dan mengimplementasikan perbaikan yang tadinya menjadi kelemahan maupun kekurangan pada pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan tadi. Gitu Pak. Jadi sudah bisa dimulai dari secepatnya minggu ini mungkin ya Pak? Iya Pak. Nah, karena seperti Pak yang tadi katakan di depan katanya, Pak, mungkin banyak liburan, jadi untuk interaksi dengan narasumber dan mungkin komunitas praktisi mungkin agak terhambat Pak. Tapi Pak Yulian tadi juga memprogramkan mandiri Pak, jadi melalui YouTube, banyak kok Pak di sana silakan. Kemudian di PMM juga tersedia Pak untuk contoh-contoh seperti ini Pak. Jadi gini Pak, apa yang Bapak rencanakan tadi sudah terencana dengan baik dan bisa terukur Pak. Jadi operasional sekali Pak. Melakukan ini jelas bisa katakan dengan narasumber. Bahkan tadi Pak Yulian sudah punya gambaran untuk sumbernya siapa. Kebetulan di sebelah kita ada 2 ya Pak, CGP-nya atau penggeraknya. Dia gini Pak, itu mungkin gampang ya dilaksanakan. Jadi secara realistik gitu Pak bisa diwujudkan. Begitu ya Pak? Iya Pak. Seperti itu. Baik. Yang Bapak lakukan betul-betul luar biasa Pak tadi dari yang Bapak sampaikan sejak perencanaan, semua pembelajaran lancar, pelaksanaan semua sudah tujuan tercapai Pak. Ya itu masih ada sedikit yang perlu diingat, itu wajar Pak. Dan memang harus begitu Pak. Kita harus terus belajar, terus meningkatkan apa yang seharusnya Pak. Jadi nanti kita tahu-tahu sudah pada tahap yang lebih baik gitu ya. Gini Pak, kiranya hanya itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan informasi-informasinya Pak yang begitu berharga ini. Kiranya cukup Pak Julian percakapan kita pada tahapan percakapan pasca observasi ini. Semoga apa yang telah Bapak rencanakan tadi untuk perbaikan tadi Pak dimudahkan dan dapat berjalan lancar sukses. Selanjutnya dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan yang cukup untuk peningkatan kompetensi dan keterampilan seperti yang Pak Yulian harapkan. Demikian Pak, terima kasih. Ya, amin. Terima kasih juga. Terima kasih. Sekian Pak, mohon maaf ada salah kata dan salah sikap kami. Akhirnya jayalah pendidikan Indonesia, teruslah tergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.